ada juga asam lambung melanda, itu nggak tahu nama siapa, Christine atau siapa. Satu lagi Yolorina ya. Jadi 3 terlapor yang kita laporin pasalnya ITE. Itu teman-teman. Alasannya mengajak Agus, Bang? Kenapa? Alasannya mengajak Agus Salim ke Mabes. Kan memangnya itu menyerupai Agus. Gitu. Jadi Agus salah satu korban lah situ. Ya, karena yang video joget-joget itu kan yang pakai perban kan itu menyerupai Agus itu. Jadi itu konten memang dibikin untuk mencemarkan, menghina, ya, menginjek disabilitas. Jadi ya kita ajak Agus biar supaya Agus tuh tahu bahwa dialah yang diledekin di situ dan dia juga jadi saksi korbannya. Apakah ini terkait lapor sendiri, apakah memang dari Agusnya sendiri yang ingin melaporkan pihak-pihak tertentu atau dari Bang Alvin sendiri yang melaporkan pihak tersebut? Jadi tentu dari nasihat dari kuasa hukum ya, karena saya dapat surat kuasa resmi di situ dan tujuannya agar supaya konten-konten ini stop, itu aja sih. Jadi kalau misalnya mereka minta maaf, mereka hapus kontennya, kita bersedia cabut laporan karena memang tujuan kita bukan mau mempidanakan orang, tapi tujuannya agar supaya media sosial ini janganlah dipenuhi dengan hal-hal yang seperti itu ya. Berarti yang melaporkan Agus atau Bang Alvin? Kita pelapor, Agus juga pelapor. Berarti Bang Alvin sendiri dan Agus sendiri juga? Iya, kita ada kuasa, Agus kan nggak bisa melihat di situ kan. Jadi kita mewakili, tapi Agus datang sendiri melapor juga di situ. Tapi LP diterima Bang? Diterima, sudah diketik. Untuk Pratiwi Novi juga dilaporkan LP ya, dilaporin Mbak Mas. Jadi Pratiwi Novi, asam lambung melanda sama Yolorina. Bang, ini lagi polemik Bang Ya. tentang Abang dengan pihak Novi ya. Ya. Lalu ini juga ramai juga mengaku katanya anak Abang juga diunggah di media sosial seperti apa Ya. sih Bang? Penanggapannya seperti apa? Ya kalau saya sama anak saya sih biasa-biasa aja ya, cuma kita sayangkan aja, maksudnya bagaimana kok lawyer membela kliennya, malah justru kita diserang rame-rame. Teman-teman bisa lihat ya bagaimana saya dikeroyok, dan yang royok itu banyak dari mereka yang tidak dapat kuasa justru ya. Jadi sebenarnya kalau misalnya perang beracara ngomong-ngomong kayak gitu udah biasa ya, dari dulu juga kayak contoh story ya Rasman misalnya sama Hotman sama Tigor atau siapa tuh yang badannya gede, Adar, situ orang itu kan kalau ngomong kan kasar kan gitu kan. Tapi selama ini kalau ngomong-ngomong kayak gitu nggak pernah dia lapor-lapor polisi yang saya lihat kalau sesama lawyer ya, karena kita saling membela hak masing-masing tentu ya. Menjelek-jelekan lawan itu bagian dari pembelaan sebenarnya ya, tapi ya udah nggak apa-apa, itu hak mereka. Tapi kita lihat di situ cuma gimana ya, lucu kayak kekanak-kanakan aja gitu. Kalau berdebat kok lapor polisi, kalau berdebat lapor polisi. Jadi polisi ini ngurusin hubungannya orang-orang kayak begitu kan lucu. Kalau memang dia nggak suka pendapat saya, misalnya saya bilang bodoh, ya lu bilang aja lagi bodoh, kan beres di situ. Dan Herwanto pun juga dalam videonya juga ada kata saya bodoh. Jadi karena dia bilang saya dilaporin karena kata dia bodoh, saya juga akan laporkan hal yang sama. Sedang kita bikin transkripnya ya. Jadi dalam minggu-minggu ini saya pribadi akan laporin Herwanto juga. Simpel kok. Jadi kan pelaporannya Iya, ITE cemaran nama baik di situ. Ini rekomendasi dari Mabes ya, kita ikutin aja karena yang namanya kita lawyer, polisi memberikan arahan yang menurut dia masuk, karena polisi bilang oh ini masuk, tapi masuknya pencemaran nama baik karena memang dibikin meme-meme gitu kan banyak orang. Jadi teman-teman lihatlah, Agus ini kasar ngomong dibenci sama masyarakat Indonesia karena akibat seperti itu gitu. Jadi itu yang saya sayangkan dan itulah yang saya bela. Saya bukan bela uangnya Agus lagi ya, balik ya. Jadi jangan berpikir oh ini uangnya nggak ada uang di sini. Saya belain pun juga pro bono teman-teman. Jadi nggak ada satu sen pun saya cas ke Agus. Alvin, ini kan terkait apa namanya? Dari saya sih nggak ada pengaruh karena kan
perdamaian itu kan diinisiasi oleh Farhat sama Densus sama Novi kan, dan Farhat pun juga mencabut laporan di situ ya. Tapi harusnya uang Agus dikembalikan, tapi sampai detik ini uangnya juga nggak dikembalikan di situ. Tapi itu merupakan saya berikan tanggung jawabnya balik ke Bang Farhat lah, karena dari awal beliau yang ngurus, saya nggak mau ikut campur di situ. Oke, Pak Alvin, terkait hari ini kabarnya kan tadi Novi juga Komnas ke Komnas Perempuan tanggapan yang sama ke Polda bang. Nggak masalah sih, kalau dia ke Komnas HAM, ya ke Komnas HAM aja. Komnas HAM nggak bisa ngapa-ngapain kok. Komnas Perempuan nggak bisa ngapa-ngapain kok di situ ya. Paling mereka biasanya yang mereka lakukan panggil untuk klarifikasi, udah itu doang. Nggak bisa ada penindakan dan nggak bisa ada apa-apa di situ ya, karena memang tujuan mereka seperti itu ya. Dan lagi saya kalau dipanggil saya tinggal simpel bilang, kamu ngerti bahasa Indonesia nggak? Ini video saya jelas mas ya, video saya yang dipermasalahkan sama Novi ini, saya nggak tahu teman-teman sudah nonton belum videonya. Nih saya udah cut cuma 1 menit doang, jadi teman-teman bisa lihat nih 1 menit. Oh, mungkin lah. Ya, uang itu dari hasil usaha dia sendiri. Ya, pramugari usahanya berapa sih, dan dia berapa sih bisa mengalami mudik itu ya. Jadi saya sangat ragukan ya dengan dibilang rumah mewah, bisa punya Alphard ya, dia punya Alphard katanya, dan dia bisa mengalami mudik ini. Saya sangat ragukan ya, karena banyak teman saya yang banyak orang yang saya kenal ya, bahkan pramugari itu nyambi jadi pelacur. Saya nggak bilang dia yang jadi pelacur, banyak temen. Ya. Jadi ini kok dia bisa saya bantu seperti itu ya. Bahkan kan secara tidak langsung juga bilang kalau pramugari itu pelacur bang, atau gimana sih bang statement itu sendiri? Kenapa? Berarti kan ini kan tidak tertuju untuk Novi bilang pelacur itu, tapi untuk pramugari. Pada akhirnya pramugari itu pada malam itu gimana nih bang? Nanya sama mancing-mancing. Jadi kan kita lihat juga kemarin yang di Ray juga begitu kan, dia menginterview, yang diinterview itu pramugari mengaku bahwa dia menjajakan diri. Jadi ini adalah fakta yang terjadi di lapangan. Makanya saya tanyakan, kalau dilihat di sini nih, Ya, seberapa kaya dia? seberapa kaya dia, nanya. Dari mana? Dari mana uangnya? Nanya kan? Beruang ya, kalau dia bilang dari uang sendiri ya. Berarti bukan dari donasi nih. Bukan dari donasi. Kan orang lain, uang dari donatur, dia bilang uang dia sendiri. Uang dia sendiri dia kerja apa? Kerja apa? Nanya. Apakah dia kerja sebagai Apakah pelacur? dia kerja sebagai pelacur? Kan nanya kita. Karena apa saya menanya? Ya kan, karena saya bingung uangnya dari mana. Boleh dong orang bingung dong kalau kita punya tetangga tiba-tiba punya mobil mewah, kita nanya, bang izin bang, itu mobil dari mana? Korupsi bukan, misalnya nanya kan. Ya kalau memang bukan tinggal jawab aja bukan, itu simpel gitu loh. Kenapa mesti tersinggung ya kalau orang nanya soalnya. Pak Alvin, ini kan tadi kan Novi dari Komnas Perempuan juga ke Polda untuk melaporkan Pak Alvin kembali. Jadi ada 2 laporan gitu terkait Gak apa-apa, undang-undang kekerasan. laporin banyak kan, 1000 laporan nggak perlu di situ ya. Dan dia memang orang nggak ngerti hukum, kalau dia laporin deliknya sama ya, itu aja ya, itu nanti juga pasti digabung jadi satu ya. Jadi teman-teman tahu yang contoh laporan jaksa itu kan ada ratusan laporan tuh dari Sabang sampai Merauke ya. Di situ apakah satu-satu jalan sendiri-sendiri? Tidak teman-teman, digabung jadi satu. Karena kenapa? Deliknya sama ya. Jadi inilah orang yang nggak mengerti hukum, dia berpikir dengan banyak melapor dia bisa lebih unggul. Tidak, karena kalau deliknya sama, kecuali saya mencemarkan nama baik, besok saya bunuh orang, nah itu 2 yang berbeda. Nah bisa itu 2 laporan polisi yang terpisah. Jadi itu yang harus, yang saya rasa ya lawyer mereka nggak ngerti, tapi ya biarin aja lah, itu hak mereka. Selain Novi juga, ini kan ada Herwanto juga nih ikut melapor gitu ya kan. Jadi makin banyak gitu laporan-laporan yang terhadap abang gitu. Mungkin ada pesan juga nggak bang buat Herwanto gitu yang kemarin juga melapor abang. Apakah ada langkah hukum selanjutnya? Iya, saya akan bikin laporan tandingan dong di situ. Ya kan, ini kan saling mengejek antara dia sama saya. Dia ngejek saya ngejek dia, kan hal yang normal. Jadi kalau dia laporin saya karena ngejek dia,
saya juga akan laporin dia karena mengejek saya, itu aja. Ya, oke, thank you teman-teman. Nanti Pak, terkait sindiran 9 naga dari Hotman Paris gimana Pak? Hah? Terkait 9 naga dari Hotman Paris kan masih sering ini Bang ya. Iya. Bang, ini kan kemarin si Hotman Paris Minta maaf sih, aku tahu. Iya, orang udah capek tau gak sih? Udah nggak apa-apa, sorry. Sorry, 2 jam ini. Kita nggak boleh ngomong sekarang-karang di sana.